Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Imbun Surgawi. Kita awali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah menggembirakan hati kami dengan misteri Paskah-Mu. Bantulah kami untuk melaksanakan karya-karya baik yang berkenan di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai dengan 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jalan Allah. Pertumbuhan gereja perdana tergambar jelas dalam pewartaan para rasul. Mereka saling menolong untuk semakin mengenal Kristus. Mereka setia bertekun dalam pengajaran. Apolos adalah seorang Yahudi yang dibesarkan di kota Alexandria, Mesir. Ia kenal kitab suci Ibrani dengan baik, karena selain memanfaatkan perpustakaan yang ada di kota itu, juga perjumpaan dengan para murid Yohanes. Ia sangat tertarik dengan semua informasi yang dijumpai dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Rupanya, ia sangat bersemangat dalam pengajaran meskipun ia hanya mengetahui baptisan. Kekurangan yang dialami Apolos membuat Priskila dan Aquila terdorong mengajar Apolos tentang jalan Allah. Mereka mengajarkan bahwa Yesus adalah jalan Allah yang turun ke dunia sebagai manusia dan menjadi penebus dunia. Hasil pengajaran Priskila dan Aquila memberi buah yang luar biasa. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Priskila dan Aquila peka terhadap pertumbuhan iman sesamanya. Tanpa ragu, mereka berbagi untuk menuntun sesama pada pewartaan iman yang makin utuh. Kita semua memiliki tanggung jawab atas pertumbuhan iman kita. Kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Priskila, Aquila, dan Apolos. Mereka saling menolong, saling berbagi, dan saling meneguhkan. Kita bisa berbagi buku bermutu tentang iman. Kita bisa ikut pendalaman iman atau pendalaman kitab suci
dan seterusnya. Tuhan Yesus minta kita berdoa dalam nama-Nya, dan Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta kepada-Nya dengan iman akan Allah. Tuhan Yesus, rahmatilah kami untuk senantiasa setia beriman seutuhnya kepadamu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.